Jadi ketinggalan copot. Sengaja ini Mbak di bawah sini. Aku di sini berperan sebagai Mpok Lela, asik, kakaknya Mpok Lele, suaminya dia. Itu dong bang, biar kok cesplong. Lagian kan udah siapin. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Kalau nggak berhasil juga sih kelewatan. Jamunya aja udah habis 3 botol. Gini bang, jajal. Nah, karakternya tuh apa namanya sebagai perempuan yang metal, kasar sama laki, kasar pokoknya. Udah, ntar deh bang. Jajal. Gitu, jadi emang di sini jadi karakter yang sebenarnya opposite dari diri aku sendiri gitu. Mungkin kalau orang-orang selama ini kenalnya aku lucu atau rame gitu, tapi ini sebenarnya way beyond that. Jadi lebih liar, lebih bener-bener dominan sama suami, kasar gitu. Kalau boleh aku bilang ini adalah contoh terburuk gitu untuk jadi seorang istri si Lela ini. Karena dia bener-bener nginjak-nginjak suaminya sampai ternyata ada suatu kejadian di mana yang akhirnya membuat dia dan gengnya ini sadar kalau ternyata dalam satu rumah tangga tuh harus ada keselarasan. Oke, ikut kamu. Bang. Dikacangin gua. Bang. Bang. Jawab lo ya. Maran. Wah, ngajak ribut lu. Maran. Ikut. Aku Devi Ayu, aku berperan sebagai Jum. Jum ini adalah istri dari Bang Juhi. Bang Juhi ini dan Jum warga rusun di sini. Karakter Jum itu sebenarnya ya seperti ibu rumah tangga biasa lah ya. Ibu rumah tangga seperti itu gimana? Terus kalau dipikir-pikir ternyata dia ini terpengaruh dengan Ibu Lela. Ibu Lela itu kayak ketua geng di sini. Gue Cinta Dewi, gue di sini berperan sebagai Tiwi. Tiwi itu anggota geng rusun ini gitu loh. Jadi pemimpinnya itu si Mpok Lela itu. Nah kita tuh Tiwi, Jum sama Bu Suti itu ngikutin si Mpok Lela itu. Terus ya di sini kita tuh yang menguasai lah. Jadi di sini di rusun ini yang mendominasi tuh cewek bukan cowok. Tek 1. Ya. Ayo Rusin. Ayo, ikut marah. Aku di sini sebagai Bu Surti. Bu Surti kepala geng ibu-ibu ngerumpi ibu-ibu yang di kampung kita. Jadi yang anak-anak baru gede, yang sudah tengah-tengah itu lagi ngomongin anaknya Mas Kepra, pura-pura nih selingkuhan saya, enggak sih, temen kenalan saya yang dulu, tapi dia punya anak namanya Jaka. Nah bapaknya padahal wah super, sampai Bu Surti juga tergila-gila, gitu. Kita ngasih aja deh, Pra. Ya. Kalau gitu, kita bawa dia aja ke bidang kosong. Setuju. Saya setuju. Amin, jangan ketawa. Jangan bubar, stand by. Putar. Gitu.
Pokoknya udah marah semua ya mukanya. Amin, jangan bikin ketawa. Abang tadi gua gitu ya actingnya ya. Jadi apa yang terjadi yang pasti itu udah yang ya semoga aja ekspektasi penonton itu udah lucu, apalagi yang berperan di sini Japra dan Virgin ya, Mita dan Dara. Pasti ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan dari sisi komersialitas, yang kedua dari pertimbangan dari kecocokan karakter. Dan saya rasa dengan karakternya si Japra, Aming sangat cocok sekali ya gitu. Sangat cocok sekali, maksud saya dengan orang melihat sosok Aming aja dengan kondisi si pengantin sunat pasti orang udah langsung relate. Nah kalau Virgin saya melihat mereka punya potensi gitu ya, potensi baik secara talented, mereka sangat talented, dan potensi secara komersialitas gitu. Dan ternyata memang benar gitu bahwa amat sangat kooperatif sekali dan sangat memudahkan kita untuk bekerja gitu ya. Mereka membawa aura positif dalam set. Mita dan Dara sangat total berperan di film ini gitu. Oke. Dan serentak ya jatuhnya. Itu masuk. 1, 2, 3. Prot. Ya. Gorengin, nggak apa-apa dulu. Nah. Ya. Terus, kamu kenapa? Ya. Apa ya? Minta maju dikit. Maju dikit. Segini. Beda, segini. Ketik. Di sini ceritakan Japra itu selain anak yang kurang percaya diri, dia juga seorang anak yang gemar melakukan extreme sport, dan juga dia memiliki side job sebagai produsen pelaku phone sex, di mana dia dalam menjalankan profesinya ini undercover, mengaku sebagai seorang wanita. Iya bang, iya bang, tindak teman ya bang. Itulah bang. Pokoknya karakter yang kurang percaya diri, yang udah lempeng, udah bodoh teing, dan udah apa ya, yang memiliki alat genital tidak seperti cowok kebanyakan, yang menyebabkan karakternya jadi aneh dan seunik itu gitu. Datang gerakan phone sex sebutkan beranda dan teman kita yang diinginkan. Kita lagi tidak akan tanya Anda. Aduh bang, terus bang, aduh bang, terus bang. Cerot, puas. Apa ya? Menarik sekali karakternya, tantangannya juga menarik. Belajar berenang, gimana emang saya pada prinsipnya nggak bisa berenang, jadi emang gimana secara rela dan merelakan diri untuk nyebur, yang sosok menolong Shrimpy, cewek pujanya yang diperankan oleh Dara The Virgin, itu sebuah tantangan yang luar biasa, di mana saya harus melawan fobia saya, dan itu bukan perkara mudah ketika harus melakukannya ya. Set. Action! Tempatku latihan di kolam renang, aku latihan bersama teman. Tempatku berenang, tempatnya besar, aku berenang di pinggir kolam. Tempatku latihan di kolam renang, aku latihan bersama teman. Tempatku berenang, tempatnya besar, aku berenang di pinggir kolam. Tertarik karena pengalaman sih buat Mita, kan belum pernah syuting sama sekali. Jadi ini syuting pertama kali, film pertama kali, dan pengalaman pertama. Jadi ngerasa tertantang, pengen nyobain acting tuh kayak apa sih gitu. Kalau menurut Mita sih paling berkesan di film ini tuh saat Mita disuruh acting nangis, terus marah-marah,
marah-marahnya tuh yang sampai benar-benar marah banget. Ya, itu belum pernah sama sekali dirasain. Jadi itu pengalaman yang sangat-sangat unik, berkesan, dan nggak mau lagi kayak gitu. Scene yang berkesan buat aku pas aku nari balet karena itu bener-bener aku harus belajar gitu, tapi alhamdulillah bisa. Jadi itu bener-bener pengalaman pertama aku pas scene balet. Adegan renang juga karena cukup 2 hari untuk melakukan itu, dan banyak adegan yang sebenarnya aku tuh belum pernah lakuin dan aku harus belajar gitu. Jadi pengetahuan aku tuh lebih banyak. Oke, Dara, Ya. coba kurangin gelapnya ya, jadi masuk